Hari ini, mari kita pelajari firman Tuhan yang berjudul, Janganlah engkau mencobai Tuhan. Mari kita baca Matius pasal 4 ayat 7. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Di sini, setan berkata kepada Yesus, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Bukankah Tuhan akan menjagamu untuk engkau tidak terluka? Dengan cara ini, setan mencoba Yesus tentang kuasa Tuhan. Tetapi Yesus berkata dengan keras, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Adegan yang sama ini ditulis di dalam Ulangan pasal 6. Mari kita baca Ulangan pasal 6 ayat 16. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu, seperti kamu mencobai Dia di masa. Alkitab berkata bahwa kita tidak boleh mencobai Tuhan. Kita harus mengingat bahwa Tuhan adalah Dia yang harus kita percayai, bukan yang kita cobai. Kalau begitu, apa yang telah terjadi kepada masa sehingga firman Injil ditulis di sini? Mari kita baca Keluaran pasal 17 ayat 1. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Kata Meriba dan Masa artinya berselisih dan mencobai. Di sini, bangsa Israel bertengkar, sebab tidak ada air di padang gurun. Namun, Tuhan sudah tahu bahwa tidak ada air. Dia tahu bahwa tidak ada makanan. Dan tahu bahwa itu bukanlah tempat di mana mereka dapat makan daging sepuasnya seperti orang yang makan seperti biasanya. Dan dia memimpin orang-orang ini ke sini. Kalau Tuhan menuntun mereka ke tempat yang sangat bagus untuk tinggal, mereka menghadapi suku-suku lain di situ. Karena tempatnya sangat bagus, suku lain telah tinggal di situ. Jika mereka dituntun ke situ, raja-raja daerah itu tidak mungkin memperbolehkan mereka melewati tanah mereka dengan aman. Mereka harus berperang melawan suku-suku lain. Itulah sebabnya Tuhan menuntun mereka ke padang gurun, di mana tak seorang pun mengganggu mereka, supaya bisa menuntun mereka ke Kanaan, tanah susu dan madu mengalir dengan aman. Tetapi di sini, apa yang mereka katakan kepada Tuhan? Sesudah 430 tahun perbudakan di Mesir, mereka bebas dari kehidupan itu. Tuhan menunjukkan kepada mereka kuasanya melalui 10 tulah, membelah Laut Merah, dan menurunkan makanan dari surga bagi mereka pada setiap hari. Tetapi apa yang mereka katakan? Kami tidak tahu apakah Tuhan ada atau tidak. Hanya karena mereka tidak minum dengan puas berkata, apakah Tuhan ada di antara kita?
Kenapa Dia membuat kita begitu sulit jika Dia ada di antara kita? Seperti ini, mereka terus mencobai Tuhan di padang gurun, dan dalam suatu ketidaknyamanan kecil, mereka berkata, apakah ada Tuhan ataukah tidak? Bagaimana baiknya percaya kepada Tuhan? Mereka sudah bersungut-sungut dan mengeluh kepada Tuhan seperti itu. Akhirnya, mereka tidak bisa tiba di Kanaan, di mana susu dan madu mengalir. Saudara-saudari, selama menjalani kehidupan iman, pasti ada hal yang membuat kita tidak nyaman dan susah. Tetapi, jika kita menahan segalanya dan sabar sampai akhir, kita akan tiba di Kanaan, di mana susu dan madu mengalir, yang sudah dijanjikan Tuhan kepada kita, dan akan hidup di situ dengan kasih karunia dan berkat dari Tuhan, bukan? Namun bangsa Israel tidak mengalahkan kesulitan kecil, sebaliknya bersungut-sungut kepada Tuhan. Bukan hanya mereka bersungut-sungut, tetapi juga mencobai Tuhan dengan berkata, apakah ada Tuhan di antara kita? Lalu apa yang telah terjadi kepada mereka? Sejumlah besar orang, termasuk 600.000 laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas, telah berangkat dari Mesir. Tetapi semua laki-laki tersebut tewas di padang gurun, kecuali Yosua dan Kaleb. Apakah Tuhan memimpin bangsa Israel dari Mesir untuk menewaskan mereka? Tidak. Siapakah yang menyebabkan kebinasan itu? Mereka yang telah mencobai Tuhan. Apakah ada Tuhan atau tidak di antara kita? Jika ada Tuhan, Dia pasti tahu bahwa kita haus, dan Dia akan memberikan kita secukupnya. Mereka berkata, apakah ada Tuhan atau tidak? Mereka berjalan menyusuri jalan padang gurun sambil mengalami ujian yang seperti ini. Meskipun begitu, Tuhan memberi mereka semua air yang melimpah. Kita bisa melihat di dalam Keluaran pasal 17 bahwa Tuhan membuat air mengalir dari gunung batu sesudah itu dipukul, supaya mereka tidak kehausan lagi. Masalahnya, karena seseorang tidak memiliki iman kepada Tuhan, ujian semacam itu terus berlangsung. Hal seperti ini tidak hanya terjadi di padang gurun, tetapi juga pada zaman Roh Kudus ini. Mari kita baca firman di Yesaya pasal 8, bahwa bagaimanakah Tuhan dinyatakan pada zaman ini. Pasal 8 ayat 13 kita baca. Tetapi Tuhan semesta alam, Dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Kepadanyalah harus kamu takut, dan terhadap Dialah harus kamu gentar. Ia akan menjadi tempat kudus, tetapi juga menjadi apa? Batu sentuhan dan batu sandungan bagi kedua kaum Israel itu. Demikianlah nubuat Alkitab. Serta menjadi apa? Menjadi jerat dan perangkap bagi penduduk Yerusalem. Dan banyak di antara mereka akan tersandung, jatuh, dan luka parah, tertangkap, dan tertawan. Pada akhirnya, dalam kondisi iman yang menguji Tuhan, Tuhan tidak punya pilihan selain memainkan peran sebagai batu sentuhan, batu sandungan, jerat, dan perangkap bagi mereka. Walaupun kita berada di dalam suatu kesulitan, jika kita tidak kehilangan iman terhadap Tuhan, tetapi percaya kepada Tuhan dan bersandar kepadanya, dan melanjutkan berjalan ke surga, Tuhan tidak akan menjadi batu sentuhan dan batu sandungan bagi kita. Kepada siapakah Tuhan akan menjadi batu sentuhan dan batu sandungan? Kepada orang yang mencobai Dia. Apakah Tuhan benar-benar ada di antara kita? Apakah Dia benar-benar Tuhan kita? Alkitab sudah bernubuat bahwa bagi orang yang terus bimbang, kurang percaya, dan mencobai Tuhan seperti itu, Tuhan akan menjadi batu sentuhan, batu sandungan, jerat, dan perangkap. Yesus telah mengatakan sesuatu tentang hal ini pada waktu Dia datang sebagai manusia 2000 tahun yang lalu. Mari kita baca Matius pasal 11 ayat 2.
Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah siapa? Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Kenapa dia memberi firman ini? Karena dia sudah datang sebagai batu sentuhan, batu sandungan, jerat, dan perangkap. Siapapun harus memiliki iman seperti Petrus. "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal." Tetapi manusia yang tidak memiliki iman yang begitu teguh berkata, Yesus kelihatannya hanya seorang manusia biasa. Dia punya ayah, punya ibu, dan saudara jasmaninya. Bagaimana dia bisa punya keluarga jasmani jika dia Tuhan? Hal seperti ini terus muncul di pikiran mereka. Maka, apakah yang dikatakan Yesus? Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Apa katamu, siapakah aku ini?" Petrus berkata tanpa ragu-ragu, "Engkau adalah Mesias, Anak Tuhan yang hidup, yang telah datang membawa firman, kehidupan kekal. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan." Yesus sangat bergembira. "Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia di bumi yang menyatakan ini kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Oleh karena itu dia menjadi orang yang dipercayai. Aku akan memberikan kepadamu kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Saudara-saudari, sama seperti ini, kepada orang yang memiliki iman sempurna terhadap Tuhan, yang datang sebagai manusia, diberikannya berkat besar. Sebaliknya, bagaimana Yudas Iskariot? Bukankah dia yang bertanggung jawab atas keuangan? Hal ini sebagai bukti bahwa dia cukup dipercayai. Imannya bukanlah iman yang buruk pada awalnya, karena imannya baik. Dia ditetapkan sebagai murid dan diberikan tugas besar untuk bertanggung jawab atas keuangan, bukan? Tetapi selama 3 tahun dia mengikuti Yesus dan menyaksikan apa yang dilakukannya. Terkadang dia seperti Tuhan yang Maha Kuasa, dan terkadang seperti orang yang lebih hina daripada imam-imam. Dari sudut pandang jasmani, semuanya kelihatan tidak mungkin. Bukankah nabi-nabi telah berkata bahwa Tuhan akan menjadi jerat, perangkap, batu sentuhan, dan batu sandungan ketika dia datang sebagai manusia? Karena itu dia terus mencoba Yesus seperti ini, itu juga sebuah ujian. Kemudian, setelah dia kehilangan seluruh imannya, dia bahkan melakukan pekerjaan yang tidak bermoral, yaitu menjual Yesus seharga 30 keping perak. Dengan kata lain, akibat seperti itu didatangkan karena dia terus mencobai Tuhan. Petrus telah berkata, "Aku akan mengikuti engkau sampai akhir dalam keadaan apapun. Jika engkau dipenjarakan, aku akan dipenjarakan bersama dengan engkau. Jika engkau mati, aku akan mati bersama dengan engkau." Dia telah mengikuti Yesus dengan iman yang seperti itu. Walaupun dia pernah melakukan kesalahan sebagai seorang manusia yang terkadang ceroboh dan yang terkadang terlalu percaya diri, Yesus telah memeluk segala hal dari dirinya dan menganggapnya sebagai seorang murid yang layak dipercayai, sehingga Yesus mempercayakan kepadanya segala urusan gereja awal sebelum dia naik ke sorga di Bukit Zaitun. Oleh karena itu, di dalam Matius pasal 11 ayat 6, Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku."
Kita harus menganggap Tuhan sebagai Dia yang harus kita percayai, bukan Dia yang kita cobai. 2000 tahun yang lalu, Yesus datang ke bumi ini sebagai manusia. Seperti apakah banyak orang Farisi dan ahli Taurat menganggap Yesus? Menganggapnya sebagai bahan ujian. Apakah Dia Mesias? Dia harus mampu melakukannya karena Dia berkata Dia anak Tuhan. Dia harus melakukannya. Ketika itu, mereka terus mencobai Yesus. Yesus sudah mengetahui semua tentang pencobaan mereka. Maka Dia memberikan jawaban yang sesuai setiap kalinya. Apakah akibatnya bagi mereka yang mencobai Tuhan? Bisakah mereka masuk ke surga? Pada setiap zaman, Tuhan berkata, "Janganlah engkau mencobai Tuhan." Orang yang telah mencobai Tuhan tidak bisa menerima keselamatan pada akhirnya. Oleh karena itu, Yesus telah berkata tentang mereka, "Kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Kamu menelan jiwa-jiwa seperti serigala dan singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang bisa ditelan." Dengan tegasnya, Yesus sudah menerangkan identitas rohani mereka. Ketika kita membaca Mazmur pasal 78, kita harus menyimpan di dalam pikiran kita bahwa Tuhan adalah Dia yang harus kita percayai, bukan yang kita cobai. Di dalam Mazmur pasal 78 ayat 10 ditulis tentang perbuatan bangsa Israel di padang gurun. Mereka sudah mencobai Tuhan selama 40 tahun. Mazmur pasal 78 ayat 10. Mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah dan enggan hidup menurut Tauratnya. Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Walaupun Tuhan menunjukkan kepada mereka kekuasaannya, penulis Mazmur mencatat perbuatan bangsa Israel yang melihatnya lalu melupakannya setelah beberapa waktu berlalu dan menggerutu lagi dan berkata, "Apakah ada Tuhan ataukah tidak?" Ayat 12. Di hadapan nenek moyang mereka dilakukannya keajaiban-keajaiban di tanah Mesir di padang Zoan. Di belahnya laut, diseberangkannya mereka, didirikannya air sebagai bendungan, dituntutnya mereka dengan awan pada waktu siang, dan semalam suntuk dengan terang api. Artinya Tuhan menuntun mereka dengan tiang awan dan tiang api. Ayat 15 kita baca, "Dibelahnya gunung batu di padang gurun. Diberinya mereka minum banyak air seperti dari samudera raya. Dibuatnya aliran air keluar dari bukit batu dan dibuatnya air turun seperti sungai." Tetapi mereka terus berbuat dosa terhadap Dia dengan memberontak terhadap Yang Maha Tinggi di padang kering. Mereka melakukan apa? Mereka mencobai Allah dalam hati mereka dengan meminta makanan menuruti nafsu mereka. Mereka bersungut-sungut kepada Tuhan karena tidak ada makanan. Mereka mencobai Tuhan dari dalam hati mereka. Jika Tuhan ada di antara kita, kenapa Dia membuat kita menjalani kesulitan ini? Mereka dengan pikiran mereka sendiri terus-menerus mencobai terhadap Tuhan dengan bersungut-sungut dan menggerutu. Itulah salah satu alasan semua laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas tidak bisa menginjak tanah Kanaan selain dari Yosua dan Kaleb. Karena sejarah ini adalah bayangan, kita tidak boleh masuk dalam golongan orang seperti itu. Ayat 19 kita baca, "Mereka berkata terhadap Allah, sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Apakah Tuhan berkuasa untuk memberikan makanan kepada semua orang ini?" Ini semua untuk mencobai Tuhan. Bukankah Tuhan telah menurunkan kepada mereka sangat banyak makanan setiap hari selama 40 tahun? Dengan kata apa mereka telah mencobai Tuhan? Sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Dapatkah Tuhan memberikan makanan kepada kita? Jika kita percaya kepada Tuhan, kita harus mempercayainya dengan 100%. Kita tidak boleh berfokus hanya pada keadaan dan suasana lingkungan yang kelihatannya kita tidak bisa melakukan apapun.
Tetapi kita harus percaya apa yang telah dijanjikan Tuhan kepada kita. Di mata kepala kita, bumi ini terlihat sangat besar. Tetapi di mata Tuhan, bumi ini seperti setitik air dalam timba, adalah hampa dan sia-sia, bukan? Karena bumi ini hanya seperti itu. Kita harus memiliki iman dan mengikuti apa yang ditunjukkan Tuhan kepada kita. Kita baca ayat 20. Memang ia memukul gunung batu sehingga terpancar air dan membanjiri sungai-sungai. Tetapi sanggupkah ia memberikan roti juga atau menyediakan daging bagi umatnya? Sebab itu ketika mendengar hal itu Tuhan gemas. Api menyala menimpa Yakub, bahkan murka bergejolak menimpa Israel. Sebab mereka tidak percaya kepada Allah. Dan bagaimana? Tidak yakin akan keselamatan daripadanya. Walaupun Tuhan telah menunjukkan kepada mereka begitu banyak pekerjaan yang ajaib ketika mereka keluar dari Mesir. Mereka tidak memperhatikannya dan melupakan semuanya. Sebab mereka tidak bertahan atas ketidaknyamanan sekarang dan kekurangan sekarang. Akhirnya mereka terus bersungut-sungut kepada Tuhan dan mencobainya. Jadi, ketika kita berpikir mulai pada saat mereka berangkat dari Mesir, tidak ada satupun dari 600.000 laki-laki yang berusia 20 tahun atau lebih yang dapat menginjakkan kakinya di tanah Kanaan, kecuali hanya 2 laki-laki ini, Yosua dan Kaleb, yang dapat menginjakkan kaki di tanah Kanaan. Betapa menyedihkannya itu. Tuhan meninggalkan catatan-catatan ini agar kita tidak menjadi orang seperti mereka. Pastinya, kita tidak menjadi orang yang mencobai Tuhan, bukan? Di sini, Mazmur pasal 78 ayat 10-22 juga sama, tetapi mari kita lihat ayat 40. Berapa kali mereka memberontak terhadap dia di padang gurun dan menyusahkan hatinya di padang belantara. Berulang kali mereka melakukan apa? Mereka mencobai Allah. Ini sangatlah tidak benar di hadapan Tuhan. Mereka tidak ingat kepada kekuasaannya, kepada hari Ia membebaskan mereka daripada lawan. Ketika Ia mengadakan tanda-tanda di Mesir dan mujizat-mujizat di padang Zoan, Ia mengubah menjadi darah sungai-sungai mereka dan aliran-aliran air mereka sehingga tidak terminum. Ia melepaskan kepada mereka lalat pikat yang memakan mereka dan kata-kata yang memusnahkan mereka. Ia memberikan hasil tanah mereka kepada ulat dan hasil jerih payah mereka kepada belalang. Ia mematikan pohon anggur mereka dengan hujan batu dan pohon-pohon ara mereka dengan embun beku. Ia membiarkan kawan binatang mereka ditimpa hujan es dan ternak mereka disambar halilintar. Ia melepaskan kepada mereka murkanya yang menyala-nyala, kegemasan, kegeraman, dan kesesakan, suatu pasukan malaikat yang membawa malapetaka. Ia membiarkan murkanya berkobar. Ia tidak mencegah jiwa mereka dari maut. Nyawa mereka diserahkannya kepada penyakit sampar. Dibunuhnya semua anak sulung di Mesir. Kegagahan mereka yang pertama-tama di kemah-kemah Ham. Disuruhnya umatnya berangkat seperti domba-domba. Dipimpinnya mereka seperti kawanan hewan di padang gurun. Dituntunnya mereka dengan tenteram sehingga tidak gemetar sedang musuh mereka dilingkupi laut. Dibawanya mereka ke tanahnya yang kudus, yakni pegunungan ini yang diperoleh tangan kanannya. Dihalaunya bangsa-bangsa dari depan mereka, dibagi-bagikannya kepada mereka tanah pusaka dengan tali pengukur, dan disuruhnya suku-suku Israel mendiami kemah-kemah mereka itu. Tetapi, apakah yang mereka perbuat terhadap Tuhan yang Maha Tinggi? Mereka mencobai dan memberontak terhadap Allah yang Maha Tinggi dan tidak berpegang pada peringatan-peringatannya. Di dalam kitab Mazmur, demikianlah catatan tentang alasan mengapa bangsa Israel telah tewas di padang gurun. Bukankah itu berarti bahwa semua orang yang telah mencobai Tuhan telah dibinasakan di padang gurun? Mengapa mereka telah mencobai Tuhan? Menurut Mazmur pasal 78 yang telah kita baca, mereka tidak percaya kepada Tuhan, tidak mengingat kekuasaan Tuhan, dan mereka tidak menempatkan di hati mereka segala pekerjaan yang telah dilakukan Tuhan bagi mereka. Sangat banyak orang yang hidup pada zaman sekarang ini ingin untuk diselamatkan. Mereka semua mau masuk ke dalam suatu tempat baik, yaitu kerajaan surga. Untuk itu,
Mereka harus percaya kepada Tuhan dan maju ke sorga. Tidak boleh mencobai Tuhan, bukan? Mari kita baca 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Setan berjalan keliling untuk mencari orang yang dapat ditelannya. Orang seperti apakah yang akan dianggap setan sebagai mangsanya? Orang yang jatuh ke dalam pencobaan. Orang yang seperti itulah yang akan menjadi sasaran setan untuk ditelannya. Kita baca ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Iman terhadap siapa? Terhadap Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu, sesudah kamu menderita seketika lamanya. Semua orang menderita sebentar. Bukannya seseorang menderita sedikit dan seorang lain menderita banyak. Orang yang memiliki banyak penderitaan karena apa yang dia miliki, dan yang tidak memiliki apapun mengalami penderitaan. Kita semua, anak Sion, harus memahami kehendak Tuhan ini, supaya kita tidak akan jatuh ke dalam pencobaan. Kita tidak boleh jatuh ke dalam pencobaan setan yang membuat jiwa kita jauh dari kerajaan surga dan jauh dari Tuhan, sehingga membuat kita mengkhianati Tuhan. Memang kita tidak boleh jatuh ke dalam pencobaan, tetapi apa yang lebih penting, kita tidak boleh mencobai Tuhan. Mari kita baca Yakobus pasal 1. Pasal 1 ayat 12 kita baca. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Di sini, bertahan artinya sabar. Apa yang telah dilakukan Ayub ketika dia dicobai? Dia bertahan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dia telah memberi kepadaku dan sekarang dia mengambil dariku. Kenapa aku harus bersungut-sungut kepadanya karena itu? Ketika tubuh Ayub diserang, dan Ayub berada dalam berbagai penderitaan dan kesulitan. Bahkan dia mendengar istrinya berkata perkataan yang jahat. Kutukilah Tuhanmu dan matilah. Tetapi dia berkata, Tuhan telah memberkati banyak kepada kita. Jadi jika kecelakaan ini diberikan Tuhan kepada kita, bukankah kita harus menerimanya? Saudara-saudari, kita harus menjaga iman kita selalu seperti iman itu. Apakah Tuhan hanya memberikan Ayub kesakitan dan penderitaan sampai akhir? Karena Ayub tidak jatuh ke dalam pencobaan, walaupun setan terus mencobanya. Tuhan memberkati Ayub dengan kekayaannya yang lebih banyak daripada sebelumnya, dan anaknya lebih banyak daripada yang sebelumnya, bukan? Oleh karena itu, di dalam Yakobus pasal 1 ayat 12, ditulis bahwa orang yang bertahan dalam pencobaan berbahagia. Terus kita baca, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Orang yang mengalahkan pencobaan akan menerima mahkota kehidupan. Mereka yang menerima mahkota kehidupan itu akan pergi kemana? Mereka akan pergi ke kerajaan surga, kerajaan kehidupan kekal. Artinya kita bisa masuk ke surga ketika kita mengalahkan pencobaan. Yesus telah mengalahkan pencobaan. Abraham telah mengalahkan pencobaan di dalam Kejadian pasal 22. Ayub telah mengalahkan pencobaan. Semua nenek moyang iman kita telah mengalami banyak pencobaan, tetapi tidak seorang pun dari mereka bersungut-sungut kepada Tuhan, mengkhianati Tuhan, dan meninggalkan kepercayaan mereka karena pencobaan-pencobaan yang kecil. Kasus Yudas Iskariot, kasus yang sedikit aneh. Tetapi, bukankah itu telah dicatat di dalam Alkitab sebagai suatu contoh di mana kita harus jangan pernah sama seperti kasus itu, bukan? Melalui saat ini,
Mari kita melukiskan firman Yesus pada batin kita ketika dia berkata kepada setan, "Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu," yaitu firman tertulis di dalam Ulangan pasal 6. Sama seperti Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Juga di dalam iman yang seperti itu, saya dan Anda harus menjadi orang yang dapat mengenali penampilan Tuhan di atas bumi ini sebagai roh dan pengantin perempuan yang telah datang untuk menyelamatkan anak-anaknya pada zaman Roh Kudus, sekalipun berpenampilan seperti itu dan dalam bentuk apapun dia datang. Saya meminta sekali lagi kepada semua keluarga surgawi untuk memiliki iman seperti itu dan mengikuti jalan Bapa dan Ibu sampai akhir, supaya kita semua bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Untuk menang dalam pencobaan harus memiliki iman dan memiliki kepercayaan pada Tuhan. Setan selalu mendekati kita dengan sesuatu yang kelihatannya masuk akal. Alkitab mengajarkan kita dan menunjukkan kepada kita, itulah peran setan sejak waktu kejadian. Jangan ragu-ragu sesaat pun dalam perjalanan padang gurun dari iman. Mari kita hidup bergaul dengan Bapa dan Ibu sampai akhir untuk masuk ke dalam surga. Saya menutup khotbah. Terima kasih.